Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan juga ikut mereaksi video atau undangan video yang dilayangkan kepada kubu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Battani untuk mengajak atau mengadakan dialog resmi pada September atau 7 September 2024 pada bulan depan ya. Kita akan nanti juga ikut mereaksi. Tapi sebelum saya mereaksinya atau kita mereaksinya, kita saksikan dulu video yang ada di akun resmi Rabiul Alawi Official. Dari video tersebut ya, kalau saya perhatikan sebenarnya begini, ada beberapa yang harus saya komentari. Pertama, tentang masalah undangan. Undangan ini sebelum saya mendapatkan informasi dari channelnya Gus Aziz Jazuli, saya mengira undangan ke KM Mududdin itu belum ada. Ternyata sudah ada, dan mungkin beliau sudah menerimanya. Jadi sangkaan untuk di masalah sisi tidak dapat undangan sudah tertolak. Jadi KM Mududdin sudah mendapatkan undangan dari Rabiul Alawi secara resmi. Kemudian kedua, ini saya coba menyoroti kepada yang diundang dari kubu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Battani, yaitu ada misalnya Mama Gufron, kemudian Guru Gembul. Dari dua orang ini itu sebenarnya tidak kompeten di dalam bidang nasab. Jadi kalau diikutkan, saya kira ya tidak bagus, tidak relevan ya. Memang kedua orang ini sepertinya memang pro terhadap pemikiran atau memang ada di kubunya Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Battani. Kemudian Bang Haji, kalau Bang Haji itu kan sebenarnya sebagai fasilitator, penengah begitu, nggak bisa diikutkan di dalam masalah debat atau diskusi yang ada di September itu. Itu ya, kedua tentang masalah yang diundang. Ketiga begini, kalau kita melihat di channelnya Gus Aziz Jazuli, penuturan Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Battani, beliau ini sudah mengundang di pihak Rabiul Alawiyah 5 kali kalau nggak keliru. Dan pihak Rabiul Alawi itu tidak menghadirinya secara resmi, mungkin begitu. Apalagi yang diharapkan adalah di ketuanya RA begitu. Sehingga nanti menurut kubu dari Ki Haji Ahmad ini, kalau nanti Ki Ahmad tidak hadir dan beliau sudah memastikan tidak mau hadir, jadi tidak ada framing atau jangan sampai di framing Al-Kaburi atau yang lainnya. Sebab dari pihak RA juga ketika diundang oleh pihak Ki Haji Imaduddin ini tidak hadir gitu. Kemudian juga saya mensoroti tempat. Tempat itu memang seharusnya kalau mengadakan diskusi, misalnya dua kubu yang saling berseberangan, maka yang bagusnya itu tidak di salah satu kandang dari dua kubu ini. Sebaiknya di tengah-tengah atau yang tidak berpihak terhadap dua kubu ini. Misalnya contoh di mana, misalnya di militer, di kantor militer, atau di mana itu, yang penting tidak bukan di salah satu kubu dari keduanya. Kemudian menurut saya pemilihan moderator ini sangat penting. Menurut saya pemilihan moderator itu menjadi sangat urgent, sangat penting di dalam melakukan diskusi. Sebab kalau sudah moderator tidak netral, maka kubu yang dipihaki oleh moderator atau yang moderator pro terhadap kubu tersebut, maka seakan-akan dia memenangi terhadap diskusi atau mengungguli gitu bahasanya. Seperti contoh yang debat pertama yang ada di Kesultanan Cirebon, nggak keliru ya,
Saya dengan moderatornya secara pribadi ya kurang setuju, karena menurut pandangan saya moderatornya pro terhadap salah satunya gitu. Itu menurut pandangan saya, meskipun tidak secara 100%, tapi ada di beberapa poin atau beberapa momen yang menurut saya membela salah satu kubu tersebut. Itu pandangan saya pribadi. Nah, kalau sudah moderatornya bagus, menurut saya nanti debat itu atau diskusi itu akan berjalan dengan bagus, dengan lancar begitu. Kemudian juga saya akan menampilkan video bincang-bincang Gus Aziz Jazuli dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bahwa ada informasi ya, bahwa Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta kawan-kawan itu diundang oleh Robitoh Alawiyah dalam rangka diskusi. Apakah itu benar ya, undangan itu sudah sampai kepada Kiai? Ya, sebenarnya ini asalnya ada dari sebuah universitas mau mengundang saya dengan Mas Rumel. Universitas Islam Wali Songo ingin mengadakan acara diskusi nasab ini di Universitas Islam Wali Songo dari lembaga pemberdayaan masyarakatnya gitu. LPPM apa itu istilahnya. Nah, udah menghubungi saya, nanti katanya dengan Mas Rumel. Saya siap. Kemudian ada informasi lagi bahwa Mas Rumel tidak siap. Tanggal 10 September kalau tidak salah. Tanggal 10 September saya diundang oleh Universitas Islam Negeri Wali Songo gitu. Dengan Mas Rumel. Saya siap. Oke, saya siap kata saya. Kemudian ada SMS lagi. Kiai, ternyata Mas Rumel tidak siap tanggal 10 September karena suatu hal. Katanya mau ke luar negeri, ya kan? Ya udah, kalau nggak mau kan, berarti tidak bisa kita untuk berdiskusi dengan Mas Rumel. Tapi akhirnya sekarang saya mendapatkan undangan dari Rabita Alawiyah untuk diskusi bukan di Wali Songo itu, di Universitas Islam Negeri Wali Songo, tetapi di kantor Rabita Alawiyah sendiri di kandang. Nah, saya kira ini kita mengundang beberapa kali tidak ditanggapi, tidak ada balasan. Sudah 5 kali nih kalau tidak salah. Pertama undangan dari Kiai Badri yang ingin memfasilitasi saya dengan Ustaz Taufik Segaf berdiskusi tentang nasab di Pasuruan. Kalau tidak salah itu tahun 2003 ya. Itu di Pasuruan. Itu tidak bersedia Ustaz Taufik Segaf. Kemudian rasanya saya mencatat ini ada 5 kali undangan yang Ustaz Taufik Segaf atau Rabita Alawiyah tidak mau datang. Pertama 9 Juli 2023 difasilitasi Kiai Badri tidak mau. Yang kedua 24 Agustus 2023 di UIN Syarif Hidayatullah, Rabita Alawiyah tidak datang. Kemudian tanggal 25 Agustus 2024 diskusi di Banten, di Kesultanan Banten, itu juga Rabita Alawiyah menyatakan tidak datang dan tidak mau untuk mengutus utusan. 3 November 2023 saya mengirim surat kepada Rabita Alawiyah tentang pertanyaan-pertanyaan. Pertama adalah tentang keberatan saya bahwa mereka masih mengaku turun Nabi. Yang kedua, kalau mereka masih keberatan bahwa mereka ini masih mengakui diri mereka keturunan Nabi dan keberatan tentang tesis saya, maka saya siap untuk berdiskusi dengan mereka dan saya tetapkan waktu itu tanggalnya 26 November. Namun mereka tidak kemudian membalas surat saya dan saya mensyaratkan apabila mau berdiskusi karena ini adalah bab data, maka pertama harus ditulis dengan rapi. Proposisi 12 pertanyaan saya itu harus dijawab. Karena di sana mengandung data-data dan sumber. Sumber dan data harus diverifikasi dengan teliti. Kalau mereka mengatakan bahwa ada di dalam kitab pada abad ke-5, maka itu tidak hanya begitu sebuah pengakuan, klaim, tapi kita harus lihat kitabnya mana, apakah sudah dicetak atau belum. Kalau sudah dicetak, berdasar manuskrip apa, penulisnya siapa, ditulis tahun berapa, selama ini ditaruh di perpustakaan mana. Apabila semua itu sudah terverifikasi, baru diterima. Tapi kalau hanya klaim-klaim, itu saya sering, Gus Aziz, menemukan klaim-klaim Ba'lawi ini dalam kitab-kitabnya tidak terverifikasi. Coba baca kitab Ar-Raddul Mufhim ketika Ba'lawi itu menjawab daripada gugatan Syekh Murad Sukri Suwaidan tentang Ibnu Ainabah di abad ke-9 yang tidak menyebutkan nasab Ba'lawi. Itu ketika saya teliti verifikasi,
dari semua klaim-klaim mereka bahwa katanya ditulis dalam kitab Bahrul Ansar, ditulis dalam kitab apa Az-Zurqani, ditulis dalam kitab anu dan anu, ternyata setelah saya verifikasi semuanya tidak ada. Maka saya mengatakan kalau diskusi tidak bisa dengan satu waktu, 1 jam, 2 jam, tapi memerlukan banyak waktu sampai 3 hari. Untuk apa? Untuk memverifikasi data-data itu. Karena kita bukan untuk kamu kalah saya menang, bukan. Kalau kita diskusi untuk betul-betul mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah, sekarang diundang ke kandangnya, katanya tertutup, tapi tertutup disiarkan oleh Nabawi TV. Ya kan aneh ini. Yang ilmiah, tempat di kampus nggak mau datang itu Mas Lumel, tapi kemudian setelah itu mungkin Mas Lumel ketika diundang oleh UIN Wali Songo itu, kemudian laporan mungkin kepada Rabita Alawiyah, sehingga Rabita Alawiyah mengadakan acara pada tanggal 7 September itu, sebelum acara di Wali Songo itu. Dikira mungkin acara itu akan tetap dilaksanakan walau Mas Lumel tidak datang mungkin gitu kan. Nah, kemudian apakah saya akan datang? Ya jelas tidak mau datang. Kenapa? Dia diundang 5 kali nggak mau datang, ya giliran saya baru undang 1 kali ini mungkin ya tidak datang juga. Kalau kita melihat video dari Gus Jasuli dengan Ki Haji Ahmaduddin itu, beliau itu menyatakan dengan tegas beliau tidak akan hadir karena menurut beliau ini sudah mengundang 5 kali secara umum begitu, mungkin beliau mengundangnya secara pribadi 2 atau 3 kali ya, itu tidak hadir RA, maka beliau itu pantas mungkin bahasa seperti itu untuk diundang cuma 1 kali saja tidak hadir itu. Jadi begini menurut saya, kesimpulannya begini. Kalau nanti memang benar-benar tidak hadir, dari pernyataan kan memang beliau tidak mau hadir. Nanti kalau memang benar-benar tidak ada yang hadir, atau kiamat tidak hadir, utusannya tidak ada yang hadir, maka tidak usah kita memframing bahwasanya tidak mau hadir atau al-kaburi, sebab dari pihak RA juga begitu ketika diundang. Begitu. Jadi sama-sama sebenarnya dari 2 belah pihak ini ya sama-sama pernah diundang tidak hadir begitu. Jadi gak usah kita memframing hal yang ini dan itu begitu. Dan begini sebenarnya, kalau saya boleh menyarankan debat itu begini saya sih. Kan ini misalnya dari 2 belah pihak itu, baik yang dikatakanlah Wali Songo atau yang dikomandoi oleh Ki Ahmaduddin dan RA misalnya, maka dari kedua belah pihak ini atau kubu ini mengutus atau mengundang utusan masing-masing yang menjadi fasilitator misalnya, jadi penengah, itu mengundang dari keduanya ini utusan masing-masing secara resmi, kemudian diajak diskusi. Itu lebih bagus menurut saya, lebih bagus. Contoh misalnya dari kubu Ki Haji Ahmaduddin yang mewakili misalnya Gus Aziz Jasuli, Gus Hasan, misalnya Said Qori, kemudian ada teman-teman itu yang juga saya lihat kompeten itu ada di akun TikTok itu. Kemudian kalau yang di kubu RA misalnya contoh Gus Romail, juga contoh misalnya Gus Zaini, kemudian yang lainnya begitu yang ikut andil dalam masalah ini. Maka kalau begitu nanti itu enak dilihatnya bagaimana. Biasanya tuh pion-pionnya dulu maju, murid-muridnya maju, gimana nanti begitu. Baru nanti adalah ketuanya, itu enak menurut saya sih. Kayak tim bahsu masail begitu. Itu kalau saya boleh mengusulkan seperti itu. Ya mungkin begitu tanggapan saya terhadap video undangan dari Rabithah Alawiyah, yang himbauan saya atau menurut saya hal ini kalau andaikan tidak hadir kubu dari Ki Ahmaduddin, tidak ada utusan, maka kita tidak usah memframing ini dan itu, karena sebab di RI sendiri juga pernah melakukan kasus atau juga ada kasus diundang tidak hadir oleh kubu Kiai Haji Ahmaduddin, bahkan oleh beliau sendiri itu RA tidak hadir ketika diundang begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.